Welcome. Jangan lupa like dan subscribe ya. Hai semuanya, salam kenal. Namaku Rere. Dan ini video budgeting pertamaku. Mohon maaf ya kalau misalkan nanti videonya kurang berkenan atau kurang bagus untuk teman-teman semua yang nonton. Hari ini aku mau sharing tentang budgeting bulanan yang biasa aku lakukan di rumah. Budgetingnya sederhana aja, gak terlalu detail juga, hanya gambaran secara kasar saja. Jadi ini adalah budgeting bulanan aku di bulan Agustus 2024 dengan kondisi yang tinggal di rumah itu ada aku, suami, anak aku yang usianya 7 tahun, kemudian ada ibu dan ada kakek aku juga. Jadi dalam satu rumah kami tinggal berlima. Dan kebetulan aku tinggal di rumah orang tuaku karena beliau tinggal sendiri. Ayah aku sudah meninggal, jadi aku tinggal bersama beliau karena aku anak satu-satunya. Jadi kalau aku tinggal kayaknya kasihan gitu sendiri ya. Nah, untuk pendapatan bulanannya ini aku samarkan ya teman-teman. Dan ini pendapatan bulanan yang biasa aku alokasikan itu didapat dari penghasilan suamiku yang bekerja sebagai karyawan swasta dan aku yang bekerja sebagai guru. Nah, ini pengeluarannya yang pertama itu ada tabungan. Nah, untuk saat ini dengan kondisi keuanganku yang sekarang, aku menabung hanya mengandalkan dari dana darurat saja yang tidak terlalu besar, yaitu hanya sekitar 200.000 satu bulan. Dan ini aku usahakan untuk tidak kugunakan kalau memang tidak terlalu darurat. Tapi kalau misalkan ada hal-hal yang memang sangat amat darurat, baru aku gunakan. Nah, kemudian selanjutnya itu ada hiburan. Aku membudgetkan dana hiburan itu 200.000. Biasanya kalau akhir pekan kita suka keluar, dan ini biasanya kita pakai dana ini. Kemudian selanjutnya ada giving, atau aku biasanya memberi uang jajan lah ya istilahnya untuk mertuaku dan untuk ibuku. Nominalnya tidak besar, hanya 500.000 masing-masing, tapi insya Allah ya teman-teman, doakan mudah-mudahan untuk selanjutnya aku bisa memberikan yang lebih untuk orang tuaku dan juga mertuaku. Dan aku pengennya sama rata gitu ya antara orang tuaku dan mertuaku, supaya tidak ada prasangka-prasangka yang tidak diinginkan gitu ya. Oke, baik, selanjutnya kita ke biaya kebutuhan. Nah, biaya kebutuhan harian, kebutuhan bulanan, dan yang lainnya. Yang pertama itu adalah kebutuhan bulanan. Nah, aku biasanya kalau belanja bulanan itu budgetnya cuma 500.000. Dan ini biasanya setiap bulan itu aku cek dulu apa yang masih sisa dan apa yang sudah habis. Jadi nggak semuanya aku beli lagi gitu. Jadi aku hanya beli yang kurang-kurang aja. Kemudian untuk harian, setiap harinya itu aku budgetin selama 1 bulan itu hanya 1 juta, yang mana aku bagi jadi per minggu. Jadi setiap minggunya itu dananya 250.000. Dan aku biasanya food prep ya teman-teman. Jadi aku biasanya belanja di hari Sabtu atau Minggu untuk 1 minggu ke depan. Tapi biasanya suka ada tambahan sih di hari-hari keberapa gitu ya. Cuman dananya gak pernah banyak, dan itu biasanya ada sisa dari hasil food prep sebelumnya gitu. Selanjutnya beras. Nah, di sini aku beli beras 200.000. Kemudian untuk galon aku budgetkan 50.000, dan untuk gas juga aku budgetkan 50.000. Gitu ya. Nah, yang ini mohon maaf ya, agak lama hitungnya manual soalnya. Gitu. Jadi ini adalah biaya kebutuhan aku selama 1 bulan. Biasanya
suka ada sisa sih sedikit ya, receh-recehan, tapi alhamdulillah yang receh-receh itu tuh yang bermanfaat banget ya biasanya buat kita gitu. Selanjutnya adalah tagihan. Nah, ini biaya tagihan. Biaya tagihan yang pertama itu adalah listrik. Nah, aku biasanya menyisihkan listrik itu 400.000, yang dimana di dalamnya itu terdapat biaya listrik rumah yang aku tempati, kemudian rumah aku. Jadi aku sebenarnya sudah punya rumah dengan suami, tapi karena aku tinggal dengan orang tua jadi rumahnya tidak ditempati, tapi biaya listrik per bulannya aku tetap bayar. Kemudian ada BPJS juga yang harus dibayar. Selanjutnya ada biaya wifi. Kemudian ada sekolah anak aku 250.000 per bulan. Kemudian ada biaya parkir. Jadi aku itu menitipkan mobil di tempat parkir gitu, tempat parkir khusus mobil, karena jalan ke rumah aku itu kecil, jadi nggak bisa masuk mobil. Jadi akhirnya mobilnya itu dititipkan ke tempat parkir khusus mobil gitu. Doakan ya teman-teman, semoga aku bisa kebeli rumah lagi biar parkirnya nggak usah dititip di tempat parkir umum, jadi bisa parkir di garasi sendiri seperti itu. Selanjutnya ada iuran sampah 30.000 satu bulan, dan ada bayar PDAM ya, karena di rumah aku itu airnya kita pakai PDAM. Karena PDAM-nya swadaya masyarakat, jadi dibuat di lingkungan RT dan RW sendiri, jadi biayanya tuh murah. Jadi cuman biasa aku nggak pernah lebih dari 70.000 deh, biasanya cuma sekitar 35 sampai 50.000 satu bulan gitu. Tapi aku biasa budgetin 70.000 biar kalau ada sisanya itu lebih leluasa lah, lebih enak gitu. Nah, sekarang kita tinggal totalin deh semua dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, totalnya berapa. Dimulai dari tabungan, kemudian hiburan, kemudian giving, ditambah lagi kebutuhan, dan juga ditambah tagihan. Itu total semuanya itu ada berapa. Dan itu adalah biaya yang rutin biasanya aku keluarkan ketika selama 1 bulan itu. Nah, lalu untuk biaya lain-lainnya seperti apa gitu. Biaya sedekah bagaimana, kok nggak dibudgetin sedekah ya dari tadi gitu kan ya. Kalau untuk sedekah, aku itu sudah debit secara otomatis dari gaji aku setiap bulan. Jadi di tempat aku kerja itu, di setiap awal pembelajaran kita itu mengisi form untuk zakat dan sedekah sebesar berapa yang kita mampu gitu, dan itu akan didebit setiap bulannya dari tabungan kita gitu. Jadi insya Allah untuk sedekah aku sudah budgetkan itu sebelumnya, jadi tidak masuk ke hitungan ini gitu ya. Kemudian kalau dana tak terduga, misalkan tiba-tiba ada hal-hal yang ini, biasanya aku pasti ngambil dari hasil dana yang aku punya gitu. Jadi aku dan suami itu punya satu tabungan yang memang kami simpan khusus untuk hal-hal yang tidak terduga gitu. Jadi itu di luar dari biaya ini. Nah, jadi itu adalah budgeting bulanan aku yang sangat amat sederhana gitu ya. Sebenarnya kalau menurut aku tidak perlu terlalu rinci, juga tidak bermasalah ya teman-teman. Kita bisa mulai membuat budgeting dari dari yang sederhana saja gitu. Yang penting bukan dari bagaimana kita membuat budgetingnya, tapi bagaimana kita mengatur dan mengelola dari angka-angka yang sudah kita pos-poskan itu gitu. Dan alhamdulillah aku udah menjalankan budgeting ini dari zaman COVID, dan ini benar-benar bermanfaat banget gitu ya. Uangnya nggak ngalir secara nggak jelas gitu, selalu ada pos-posnya gitu. Jadi ketika kita butuh uang untuk ini ada dananya, ketika kita butuh uang dari sini ada dananya, dan kita di akhir bisa lihat mana yang memang pengeluaran kita ternyata nggak bisa dibudgetin dengan dana segini, dan itu bisa jadi evaluasi di akhir bulannya kalau misalkan kita harus nambah atau gaya hidup kita yang dikurangi seperti itu. Karena yang namanya uang itu
nggak pernah ada cukupnya ya teman-teman. Mau sebanyak apapun kita dapat uangnya, tapi kalau kitanya tidak bisa mengatur keuangan tersebut, dan ditambah dengan kita yang kurang bersyukur, memperbesar gaya hidup dibandingkan dengan kita berhemat, itu kayaknya akan jadi lebih sulit ya teman-teman. Dan yang pasti hemat itu bukan berarti menyiksa diri sendiri gitu ya. Kita masih bisa hidup bahagia, menikmati hidup dengan posisi hemat gitu kan ya, tapi yang bijak gitu ya teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa menginspirasi juga untuk teman-teman yang belum mencoba untuk budgeting ya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari video ini, yang mana videonya masih amatiran. Aku masih belajar untuk buat video sharing-sharing seperti ini. Mohon dukungannya ya teman-teman. Semoga aku bisa tetap sharing kebaikan sama teman-teman semua dalam hal kehidupan, dalam hal keuangan, mungkin dalam hal parenting juga. Aku nanti bisa sedikit sharing-sharing tentang pengalaman yang pernah aku dapatkan ya. Oke, sekian video dari aku. Terima kasih banyak sudah mengikuti. Assalamualaikum.